salah kaprah gitu ya, supaya tidak keliru. Maka perlu sekali teman-teman itu untuk mencermati dengan baik ya, baik pengertian syarat sahnya kontrak maupun asas-asas hukum yang mendasarinya. Ini mari kita mulai dengan hal yang paling pokok. Saya lebih suka dengan memulai segala sesuatu dengan pengertian, karena dari sanalah kita mendapatkan setidaknya gambaran tentang apa yang kita mau. Nah, secara bahasa, asas itu mengandung 3 arti, yaitu dasar, alas, dan pedoman atau pedoman ya. Kedua, kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berpikir. Dan ketiga, cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Nah, lalu bagaimana pengertian asas menurut hukum atau asas hukum, ya kan? Ini kita coba, saya perkecil dulu volume lagu ini ya, supaya tidak mengganggu. Jadi asas hukum itu merupakan sumber bagi sistem hukum yang inspiratif ya, mengenai nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakat. Dengan demikian, asas hukum sebagai landasan norma ya, menjadi alat uji bagi norma hukum yang ada. Dalam arti norma hukum tersebut pada akhirnya harus dapat dikembalikan pada asas hukum yang menjiwainya ya. Nah, asas-asas hukum itu, asas-asas hukum kontrak ya, juga berfungsi sebagai pedoman filosofis ya, atau arahan orientasi filosofis sebagai pembentukan norma-norma hukum dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak, dan pedoman dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum kontraktual yang kompleks ya, dengan menggunakan pendekatan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam aturan hukum kontrak yang berlaku di Indonesia, dan norma-norma hukum yang juga terkandung dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak itu sendiri. Nah, apabila dilihat dari segi fungsinya, maka asas dalam hukum perjanjian atau kontrak itu memiliki atau mempunyai 2 fungsi pokok. Yang pertama, membangun fondasi bagi konstruksi hukum kontrak yang kokoh ya, yang menempatkan kedudukan hukum para pihak yang membuat kontrak dalam hubungan-hubungan hukum kontekstual yang setara, jelas, dan konkret. Yang kedua, fungsinya adalah mengarahkan para pihak yang membuat perjanjian atau kontrak untuk menentukan substansi atau isi ya, yang memuat hak dan kewajiban serta hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Nah, berkaitan dengan hukum kontrak, norma hukum kontrak merupakan norma yang sifatnya mengatur ya, Regelenrecht atau Aanvoelenrecht, domain hukum perdata. Oleh karenanya dalam hukum perdata berlaku 5 prinsip atau asas, yaitu pertama, asas kebebasan berkontrak, freedom of contract. Nah, asas kebebasan membuat kontrak atau dengan istilah lain partage autonomy atau freedom of contract atau liberty of contract itu terkandung di dalam pasal 1338 ayat 1 BW yang menyatakan semua ya perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi bagi mereka yang membuatnya, kalau bagi mereka yang tidak membuatnya tidak berlaku tentunya. Nah, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya, dan menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. Namun dalam pasal 1338 ayat 1 BW ada batasan yang ditentukan oleh ketentuan normatif
dan juga dibatasi oleh ketentuan limitatif ya, terbatasnya dalam pasal 1337 BW karena pasal itu melarang kontrak yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Nah, itu asas yang pertama, kebebasan berkontrak. Lalu asas yang kedua adalah asas konsensualisme. Konsensualisme. Ya. Nah, asas ini dalam bahasa Latin disebut konsensus, yang artinya sepakat. Ya. Dan dalam membuat kontrak disyaratkan adanya penerapan asas konsensualisme ini, ya, yaitu asas yang mengharuskan adanya kata sepakat ya di antara para pihak yang membuat kontrak. Nah, setiap kontrak mengikat para pihak yang membuatnya jika sudah tercapai kata sepakat mengenai prestasi atau hal pokok dari kontrak tersebut. Nah, asas konsensualisme ini juga terkandung di dalam pasal 1338 ya, ayat 2 BW yang memuat ketentuan imperatif, yaitu kontrak yang telah dibuat secara sah tidak dapat ditarik kembali ya, diputuskan secara sepihak selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang ya. Nah, asas yang ketiga itu adalah asas itikat baik, good faith. Nah, asas ini merupakan asas bahwa para pihak ya, yaitu kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Nah, asas itikat baik itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama itu itikat baik nisbi, yaitu dengan memperhatikan perbuatan atau sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek ya, dari para pihak itu. Yang kedua, itikat baik mutlak, yaitu penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan. Nah, asas itikat baik ini juga terkandung di dalam pasal 1338 ayat 3 BB yang memuat ketentuan imperatif, yaitu semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Nah, jadi penting sekali ya asas ini. Lalu asas yang keempat adalah asas kepribadian, personality, ya kan? Nah, asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya berlaku untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini juga diatur dalam pasal 1315 BW dan pasal 1340 BW. Nah, pasal 1315 BW menentukan bahwa pada umumnya tak seorang ya, dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk dirinya sendiri ya. Kemudian pasal 1340 BW yang juga menentukan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya. Yang kelima, asas kepastian hukum, pacta sunt servanda. Nah, asas kepastian hukum atau disebut dengan asas pacta sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Nah, asas ini, pacta sunt servanda ini merupakan asas yang mewajibkan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak ya, sebagaimana layaknya undang-undang. Nah, di mana pihak ketiga atau hakim ya tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Nah,
asas Pacta Sunt Servanda juga disimpulkan dalam pasal 1338 BB yang menyatakan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang. Dengan demikian, saudara-saudara, teman-teman, sahabat sekalian, penjelasan mengenai beberapa asas dalam hukum kontrak dapat diterapkan ya oleh para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian. Nah, semoga penjelasan terkait dengan 5 asas hukum kontrak ini membawa atau memberikan manfaat ya kepada teman-teman sekalian, sehingga tidak salah melangkah, tidak keliru di dalam melakukan atau membuat suatu kontrak atau perjanjian. Nah, terima kasih saudara-saudara sekalian atas perhatian, kerjasama, dan dukungan yang terus-menerus terhadap pengembangan channel youtube.com Elias Dabur Not. Terima kasih. Selamat sore, semoga kita semua selalu sehat, bergembira, dan semangat dalam mengembangkan channel kita masing-masing. Dan bagi kawan-kawan yang mengikuti kanal hukum ini, semoga channel ini membawakan banyak manfaat kepada sahabat sekalian. Dan kalau ada kritikan, masukan, silakan ditulis pada kolom komentar atau di tab komunitas. Terima kasih. Selamat sore. Elias Dabur Not.